diberkati Tuhan. Kita akan bersama mempelajari bagian firman Tuhan yang saat ini sesuai dengan Almanak Nas dari kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayat pertama sampai 17 dan ayat yang ke-31 sampai 35. Namun sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita bersama berdoa. Tuhan Allah yang baik, dalam hadirat-Mu kami bermohon, tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami, memberkati pemikiran, hati, pendengaran kami, sehingganya semuanya tertuju akan suara-Mu Bapa, untuk kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman pengharapan dan juga kasih di kehidupan ini. Terima kasih Yesus. Amin. Ibu yang diberkati Tuhan, saya hanya membaca satu ayat dari dua perikop yang diperhadapkan kepada kita saat ini. Saya khusus mengambilnya pada ayat yang ke-34. Firman-Nya berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Dari ayat yang 34 ini, Ibu-ibu sekalian, kita kembali diperhadapkan pada suatu perintah Tuhan kepada setiap umatnya. Menjadi satu persoalan buat kita. Apakah sebenarnya perintah untuk saling mengasihi itu adalah satu perintah baru yang diberikan Tuhan kepada kita? Sebenarnya tidak. Ini adalah perintah yang diulang kembali untuk memberikan suatu ketegasan bagi kita semua. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa kasih dalam kehidupan setiap manusia ini semakin lama bukan semakin besar, semakin lama bukan menjadi semakin kuat, tetapi semakin lama itu justru semakin kecil. Kemudian ia semakin melemah di dalam kehidupan ini, sehingga akhirnya menunjukkan keegoisan, keakuan, ketidakpedulian kepada orang lain dan apa yang diperhadapkan dalam setiap kehidupannya. Dan yang paling menarik dalam perikop pertama yang menjadi teks pembacaan kita pada saat ini, dalam perikopnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sangat menarik bagi kita ketika diperhadapkan pada satu ayat firman Tuhan bahwa ia memberikan perintah untuk saling mengasihi, namun kemudian ia memberikan suatu contoh yang begitu besar bahwa mengasihi itu dengan melakukan pekerjaan yang paling hina, yang paling tidak disukai oleh seseorang yang memiliki suatu jabatan, kedudukan, profesi tertentu, ataupun juga yang berada dalam satu kedudukan sosial, status sosial yang sangat berbeda. Firman-Nya menyatakan, saya ambil pada ayat yang ke-17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekali lagi, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Apa sebenarnya maksud Tuhan? Apakah kita akan menjadi anak Tuhan yang berbahagia ketika kita berjumpa dengan orang lain, membasuh kaki mereka, membersihkan diri mereka dengan kondisi kita yang pada saat ini seharusnya dihormati? Kemudian kita diacungin jempol, kita orang yang hebat, kita orang yang bermartabat, kita orang yang kuat. Masa iya kita harus menanggalkan semua predikat itu hanya untuk melakukan satu pekerjaan yang dalam pandangan dunia itu adalah pekerjaan yang paling hina? Misalnya saja saya seorang guru, masa saya harus membasuh kaki murid-muridnya? Itu yang dialami oleh Yesus. Seorang guru kan harus diakui keberadaannya dengan segala kehebatannya. Kenapa seorang guru harus membasuh kaki muridnya? Itu bukannya terbalik, harusnya murid yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada gurunya, hormat, santun, dan guru juga bukan suatu hal yang tidak baik baginya ketika ia memberikan suatu perintah kepada muridnya, karena perintah itu dianggap satu bagian dari didikan. Tapi di sini Yesus mengingatkan kita untuk mengelola iman kita yang sesungguhnya. Suatu pekerjaan yang dipandang sangat hina oleh dunia ini, oleh kebanyakan orang di tengah dunia ini, ternyata adalah suatu hal yang tidak hina di pandangan Kristus ketika itu dilakukan dengan ketulusan hati. Dari yang dilakukan oleh Yesus, ia membasuh kaki muridnya. Apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, seperti yang diungkapkan pada awalnya tadi, bahwa yang dipandang hina oleh dunia ini tidak berarti menjadi hina di hadapan Allah. Jadi ibu, kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan kita ukur dulu keberhasilannya
dalam pandangan kita, dalam pandangan orang lain. Tetapi pandanglah yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan. Hal yang kedua, ketika kita memiliki kasih, dan kasih itu kembali terpatri dalam kehidupan kita, mari kita tidak membawa segala sesuatu yang kita miliki dalam konteks kehidupan kita di dunia ini untuk menjadi batasan, tembok bagi kita mengaplikasikan kebaikan dan kebenaran. Yesus, dia tidak memakai contoh yang lain, hanya contoh dirinya. Siapa dia yang tidak dikenal orang? Dia guru, dia nabi, dia Mesias, juru selamat. Apa sih yang tidak dimiliki oleh Yesus? Apa yang tidak mampu dilakukannya? Jawabannya tidak ada. Ia memiliki kuasa di atas segalanya. Ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Tetapi mengapa ia mau melakukan pekerjaan itu? Hanya karena satu saja. Ia ingin setiap orang mendapatkan kelayakan di hadapan Bapa di surga. Jadi kembali pada poin yang kedua tadi. Jangan kita merasa diri kita hebat. Jangan kita merasa diri kita mampu. Jangan kita merasa bahwa diri kita ini memiliki kelebihan dalam melakukan sesuatu. Kemudian pada bagian yang ketiga, saat kita melakukan sesuatu terhadap orang lain, nyatakanlah itu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Allah. Yesus katakan bahwa para murid itu tidak mengetahui sebenarnya apa yang akan terjadi pada saat itu. Namun pada saatnya nanti, setelah aku tidak ada, kau akan mengetahui. Artinya apa di sini? Saya, ibu-ibu semua, kita punya satu tugas yang sama, yaitu melakukan kasih. Ingat, kasih bukan hanya berarti kepada mereka yang baik dengan kita. Kasih bukan hanya kepada setiap mereka yang selalu memberi kepada kita. Kasih juga bukan hanya setiap mereka yang memeluk kita, mereka yang selalu ada dalam kehidupan mereka, mereka yang selalu menyediakan pundaknya untuk setiap kita yang memiliki keluh kesah, masalah. Tapi kasih harus diberikan kepada mereka yang seringkali marah, yang seringkali mencaci maki kita, mereka yang di dalam hatinya benci dan tidak menginginkan keberadaan kita. Kasih harus kita tujukan kepada mereka yang tidak pernah mau memberi, tetapi hanya ingin menerima dari setiap hal yang kita miliki. Kasih harus kita berikan kepada setiap mereka yang pikirannya tidak pernah baik sama kita. Itu makna kasih yang sesungguhnya. Kenapa Yesus memberikan contoh pribadinya untuk membasuh setiap kaki murid? Karena ia tahu kita semua yang adalah muridnya itu berdosa. Karena ia tahu hanya dengan contoh dirinya lah orang dapat mengenal kasih Bapa, orang dapat diselamatkan, dan orang bisa mendapatkan kebahagiaan, sejahtera, dan berkat. Demikian firman Tuhan pada saat ini, ibu-ibu sekalian. Kiranya boleh memberkati kita untuk semakin bertumbuh di dalamnya. Tidak ada kasih yang sia-sia di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Boleh membawa kami berjumpa kepadamu. Dan kami bersyukur untuk nafas kehidupan, kesehatan yang Kau berikan. Berkat yang setiap hari masih ada dalam kehidupan kami. Dan pekerjaan yang masih kami miliki. Juga untuk kelangsungan pendidikan anak-anak kami. Kami bersyukur semua itu Bapa. Karena di luar sana ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada mereka yang terancam untuk putus sekolah karena orang tua tidak lagi bekerja. Dan mereka yang sudah mulai sulit untuk mendapatkan makanan. Ada mereka di luar sana yang sakit menderita dan tidak mampu mendapatkan pengobatan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hidup yang Kau berikan bagi kami satu hari ini. Buat kami tidak hanya untuk menerima berkat-Mu Tuhan, tetapi juga untuk bisa menjadi berkat bagi tiap orang. Dan akan keberadaan situasi kami saat ini dengan adanya COVID-19 ini Bapa,
hanya dalam kuasa-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami. Ketika Tuhan katakan, semuanya sudah selesai, maka kondisi kota tempat kami tinggal, bahkan bangsa dan negara kami, semua pasti berada dalam keadaan yang aman atas perlindungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu, kami bersyukur dan bermohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Selalu belajar firman Tuhan. Dan berjumpa lagi dalam perenungan berikutnya. Tuhan Yesus